Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wilda di Tali Kata Podcast. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah yang telah mempertemukan kita kembali kepada bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, penuh ampunan, dan tentunya penuh kasih sayang. Kali ini pembahasan kita mengenai keutamaan puasa di bulan Ramadan. Kalau misalnya kita berbicara tentang Ramadan, banyak kebaikan dan keistimewaan di dalamnya. Tidak ada habisnya mungkin kalau misalnya kita bicarakan. Nah, seperti semboyan yang selalu kita dengar, yaitu tak kenal maka tak sayang. Jadi kita akan perkenalkan narasumber istimewa kita pada kali ini, yaitu Bapak Haji Muhammad Hamim SAG MPDI. Silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu, Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Hamim, ya, yang mana saya bertugas di KUA Denpasar Utara. Domisili memang di Denpasar, Mbak. Iya. Ya, senang sekali kita dapat mengisi podcast ini. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan kepada saudara kita, terutama muslimin muslimat yang sedang berpuasa pada bulan ini. Iya, jadi keseharian Bapak apa aja ini? Ya, keseharian saya tentunya di pagi hari sampai sore itu ngantor. Saya kebetulan diamanati sebagai kepala KUA Denpasar Utara. Kalau sore harinya sampai malam kita punya majelis, Pak. Kita punya pendidikan, kita punya kajian-kajian kitab, kajian ilmu, ya sering berbagi ilmu lah, pengalaman kita. Jadi sangat produktif sekali ya Pak kesehariannya. Alhamdulillah di bulan puasa seperti saat ini Bapaknya masih produktif ya, sehari-hari tetap melakukan kegiatan. Betul. Ya Pak ya. Nah, kita akan membahas tentang keutamaan puasa dengan Pak Haji Hamim ya Pak ya. Yaitu keutamaan puasa di bulan Ramadan. Jadi mungkin banyak masyarakat umum yang masih bertanya-tanya apa saja keutamaan puasa di bulan Ramadan dibanding bulan-bulan lainnya, Pak. Baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Saya salam dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, tak terasa kita memasuki bulan istimewa, bulan penuh berkah, yang mana bulan ini memang untuk umat Nabi Muhammad SAW. Bulan penuh keagungan, bulan penuh rahmah, bulan penuh maghfirah. Yang mana pernah Rasul mengatakan dalam hadisnya, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahr umati. Bulan Rajab bulannya Allah, bulan Sya'ban bulanku, dan Ramadan bulan umatku. Tentunya dari bulan ini keberkahan banyak untuk kita umat Islam, umat Nabi Muhammad. Ya, di antaranya fadilah-fadilahnya mungkin sudah sering kita pahami. Allah berikan namanya pahala berlipat-lipat. Artinya jangan diremehkan Ramadan ini dan jangan dihilangkan waktu dengan sia-sia. Mumpung kita ketemu Ramadan penuh berkah, tentunya isi dengan amal-amal kebaikan yang mana pahalanya berlipat-lipat, berbeda dari bulan-bulan sebelumnya. Karena ini bulan spesial. Di antaranya pula Allah berikan ampunan bagi orang-orang yang ingin taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ada pepatah ulama mengatakan, ya bagiyal khair akbil, ya bagiyal syarr aksir. Orang-orang ingin kebaikan, akbil artinya ambillah, alias artian kata isi Ramadan dengan aktivitas kebaikan seperti sholat sunnah, kajian kebaikan, tadarus Al-Quran. Akbil isi. Ya bagi syar aksir, orang-orang yang kejahatan stop, yang sekali-kali mencoreng kemuliaan Ramadan. Nah, tentunya fadilah-fadilah yang lain pun selain pahala berlipat-lipat, Allah turunkan juga rahmat yang banyak. Awalu rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiru itqun minan nar. Ya, di antaranya pula Allah turunkan Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an ini spesial kitab suci umat Islam yang merupakan pedoman kita umat Islam melaksanakannya, yang mana Allah turunkan pun di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Yang mana Allah katakan bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran, hudal linas, petunjuk untuk manusia. Nah, tentunya pula kita menyadari ini bulan Al-Quran.
Maka mari kita isi waktu kita membaca, mengaji Al-Quran. Karena itu bulan Al-Quran. Artinya spesial lah. Mungkin kita yang dulu mungkin jarang membaca Al-Quran, saat ini baca. Walaupun itu sedikit. Kalau bisa hatamkan. Berkali-kali kalau bisa. Itu ya. Kenapa? Eman kalau umur waktu kita hilang cuma-cuma, takutnya tahun besok tidak ketemu lagi di Ramadan. Benar. Ya. Dan di antara lain lagi, di antaranya fadilah Ramadan, Allah berikan namanya Lailatul Qadar. Malam dari 1000 bulan bagi yang menemukannya. Tentunya itu dari kemuliaan ini sangat banyak, Mbak. Tentunya saya mengajak pribadi sendiri dan saudara kita muslim dan muslimat, mari kita song-song Ramadan dengan aktivitas kebaikan, isi dengan kebaikan-kebaikan, kurangi perselisihan, permusuhan. Karena apa? Karena kita ingin nanti ending dari Ramadan kita Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Ya, kalau kita sudah Idul Fitri nanti selama kita mengisi dan kebaikan selama 30 hari sebulan itu, kita layak untuk bergembira. Idul kembali Fitri kesucian. Iya. Jadi kesucian kita ini bukan ditopang oleh harta, bukan ditopang oleh dunia, tapi dengan amal-amal soleh. Maka kita berhak untuk berlebaran, berhak untuk mudik. Nah, itu, Mbak. Benar. Jadi bulan puasa ini adalah bulan yang penuh berkah dan tentunya segala kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin masyarakat tuh banyak ya yang tahu kalau misalnya di bulan suci Ramadan ini ibadah itu semuanya istimewa. Jadi mereka itu bertanya-tanya mengapa puasa disebut sebagai ibadah yang istimewa di sisi Allah gitu, Pak. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, memang ini bulan spesial untuk umat Nabi Muhammad. Istimewa itu apa? Berlipat-lipat pahala. Ya, istimewa apalagi yang lain kita merasa bangga. Maka ada hadis mengatakan man fariha bidukhul Ramadan haramallah jasadu ala niran. Barang siapa yang bergembira toh, senang ini, oh Ramadan bentar lagi senang ya itu ya. Allah haramkan jasadnya api neraka. Itu baru senang tuh, apalagi mengisi dan kebaikan. Itu spesialnya, Mbak. Jadi bulan spesial ini dari fadilah-fadilah yang besar untuk umat Nabi Muhammad yang paham, yang ngerti. Kenapa? Karena banyak umat kita ini, saudara kita yang tidak paham, menganggap Ramadan sama dengan bulan yang lain. Menganggap Ramadan ini berat karena melawan nafsu, lapar, menahan haus. Ya, padahal itu spesial. Maka Rasul pernah mengatakan dalam hadisnya, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannu an takuna sanah kula Ramadan." Jika umatku tahu apa fadilah, apa keutamaan, apa keistimewaan Ramadan, niscaya umatku berangan-angan sepanjang tahun Ramadan. Tidak mengenal Syawalan, tidak mengenal Dzulhijjahan atau mungkin bulan-bulan ingin Ramadan toh. Kenapa? Kalau tahu fadilahnya, kalau tahu keistimewaannya. Nah, kenapa? Ini, Mbak, dalam kitab disebutkan bahwasanya spesial lagi Ramadan ini memang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad. Allah tidak berikan pada umat-umat yang sebelumnya. Kita menyadari ada umat Nabi Adam, ada umat Nabi Nuh, ada umat Nabi Saleh, ada umat Nabi Nuh. Semua para nabi punya umatnya. Dan para nabi pun tahu ada namanya bulan Ramadan istimewa, yang mana dalamnya pun ada keistimewaan. Allah tidak berikan kepada mereka. Untuk siapa? Kita umat Islam. Bagi yang ngerti, bagi yang tahu. Ya, itulah dikatakan bulan spesial umat Islam. Maka Rasul mengatakan Ramadan syahrul ummati. Ramadan bulan untuk umatku yang fadilahnya banyak. Coba. Jadi kalau misalnya kita sudah dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini, maka kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu yang telah Allah berikan kepada kita ya, Pak. Nah, ngomong-ngomong tentang puasa, kita kan kalau misalnya buka puasa butuh yang segar-segar ya, Pak ya. Di sini kita punya madu talita. Madu yang bisa membuat badan kita fit, mungkin bisa diminum saat buka puasa ataupun sahur biar besoknya kita tetap fit dan semangat kita puasanya, Pak. Kita pernah mau minum juga, Mbak, luar biasa. Kesegaran kita. Memang dianjurkan manis-manis, Mbak. Iya, yang manis-manis. Dan ini juga madu asli, Pak, bisa menambah stamina kita ya, Pak ya. Biar besoknya kita bisa beribadah dengan penuh semangat gitu ya, Pak ya. Betul.
silakan membeli merasakan nikmatnya batu hitam. Iya, jadi mengapa Ramadan ini disebut sebagai bulan penuh ampunan dan rahmat? Karena banyak saya sendiri aja ya Pak, kalau misalnya udah bulan puasa tuh ya udah yang penting kita puasa aja, tanpa tahu ya kalau di dalamnya itu bulan penuh ampunan dan rahmat gitu Pak. Gini Mbak, jadi memang Allah Rasul pernah mengatakan bahwasanya Ramadan itu awalul rahmah. Awal-awalnya dari tanggal 1 sampai 10 itu rahmat. Allah berikan surah rahmat sebesar-besarnya. Wa asatu maghfirah. Dari tanggal 11 sampai 20 maghfirah, ampunan. Wa akhiruhu itqul minan nar, dan akhirnya 21 sampai ujungnya adalah bebas api neraka. Artinya memang ini bulan-bulan ampunan bagi ingin taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi taubat kita itu bukan dihapus oleh mohon maaf, oleh suatu benda, oleh barang, enggak, dihapus oleh amal. Jadi amal kita ini sudah berlipat-lipat. Ibaratnya kalau kita sholat satu hari sholat sendiri ya, mungkin kita paham satu. Kalau kita berjamaah 27 derajat. Ramadan beda Mbak. As-saumu li wa ana azibi, kata Allah hadis kursinya. Puasa untuk aku membalasnya. Berapa? Serahkan pada Allah. Yang kita yakin berlipat-lipat pahalanya. Inilah dosa-dosa kita selama sebulan yang lalu dihapus oleh kebaikan selama sebulan. Maka dikatakan bulan ampunan. Maka nanti Syawalnya fitri. Seperti anak kecil tidak punya dosa, seperti kertas putih yang tidak bernoda. Kenapa? Dihapus oleh amal-amal ini. Maka kalau Ramadan ini kita tidak pernah amal baik, ya dosanya tidak hilang-hilang. Jadi seperti buka lembaran baru jadinya Pak ya. Fitri namanya. Idul, kembali fitri, kesucian. Itu kembali kepada kesucian. Jadi kan mohon maaf, kadang-kadang saudara kita mohon maaf untuk nasihat saya pribadi juga salah kaprah. Ramadannya sudah bolong-bolong. Iya. Ibadahnya pun ya bolong-bolong. Merasa Idul Fitri miliknya, itu kan kurang pas. Sebenarnya Idul Fitri dimiliki esensinya bagi orang yang isi Ramadan dengan kebaikan, qiyamul lail, tadarus, amal soleh, macam-macam. Nah, dia berhak bergembira karena suci. Iya, benar. Gitu, Mbak. Jadi banyak sekali kebaikan dan mungkin setiap kegiatan yang bermanfaat itu bakalan dapat bernilai ya Pak ya. Tidur pun pahala. Ibadah, musuhnya Ramadan kata Rasul. Ibadah kata Rasul, tidurnya orang puasa berpahala. Dengan catatan tidurnya karena faktor dia kelelahan ibadah itu ya. Dia mulai dia tadarus Al-Qur'an sampai malam. Malamnya loyo ini ibadah. Iya. Gitu. Jadi benar-benar penuh rahmat, penuh hikmah ya Pak ya di bulan suci Ramadan ini. Jadi Catatan juga Mbak, artinya begini. Jangan sampai Ramadan yang itu menguras waktu tenaga ibadah, jangan sampai loyo. Nah, ini catatan juga. Tetap kita kerja tetap semangat. Karena Ramadan itu bisa membangkitkan pekerjaan. Ya, contohnya bagaimana? Sebenarnya lihat sejarah-sejarah perang Islam itu kebanyakan Ramadan. Mereka lebih semangat bekerja, lebih semangat berjuang. Kenapa? Memang Ramadan ini stamina power dari Allah. Jadi bukan sebaliknya mentang-mentang dia puasa nahan lapar, nahan haus, dia tidur tok atau mungkin malas kerja, itu bukan ciri orang. Iya, jadi harus balance ya Pak ya. Balance. Kadang kan ada orang yang puasa, aku puasa nggak kerja deh. Ada orang yang juga, aku kerja udah nggak puasa deh gitu. Jadi semuanya harus balance ya Pak ya. Jadi apa dampak puasa terhadap solidaritas sosial dan empati kepada kaum duafa Pak? Ini ya, memang ada hadis yang mengatakan khairus sedekah Ramadan. Sebebeknya sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Dari catatan pahala-pahala yang berlipat-lipat itu, memang dianjurkan pula kita bersosial, berbagi. Artinya kata Rasul Nabi Muhammad itu dalam hadis pun diceritakan beliau itu kalau Ramadan banyak sosial, banyak berbagi. Di antaranya mungkin untuk takjil, memberikan santunan bagi orang-orang yang mungkin dia itu kurang berkenan, kurang pas untuk berbuka puasa, kita berikan santunan supaya gembira menyikapi Ramadan. Apalagi nanti di zakat fitrahnya nanti dia.
Maka inilah dampak positif bagi orang-orang yang mau sosial dan bisa memberikan bantuan pada orang-orang fakir miskin. Supaya dia nanti itu Ramadannya bukan alasan dia loyo, dia lemah, dia tidak semangat, dan nanti di Syawalnya dia pun tidak menjadi alasan dia tidak punya uang untuk mudik, dia tidak punya baju untuk lebaran, bukan itu. Iya. Nah, itulah kita dihimbau untuk selalu sosial, bagi sosial. Sebaik-baik sosial adalah bulan Ramadan. Sebaik-baik sedekah. Iya benar. Coba, makanya kita perhatikan di mana-mana kan jor-joran ya. Umat Islam tuh Ramadan sana sini sana bantu. Memang betul. Bahasanya sekarang tuh big sale ya Pak ya, big sale pahala kita Betul. sekarang ini. Obral pahala dengan tentunya dengan niat kembali Iya, benar. niat yang suci, yang tulus, yang baik, mencari ridho Allah, kemuliaan Ramadan, dia bismillah. Nah, tapi kalau dia niatnya sudah salah, ingin lihat, itu sudah kembali lagi kepada hati kita. So, itu takutnya ada unsur riya, ada sombong, itu tidak bernilai pada Allah. Itu. Jadi ada istilahnya orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala, itu bagaimana Pak? Betul. Jadi gini. Ada hadis juga mengatakan kam min sha'imin laysa lahu min syam illa ju'aqtos. Berapa banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan nilai pahalanya kecuali lapar dan haus. Iya. Itu ada hadis. Apa sebabnya mereka demikian? Ya kenapa? Karena Ramadan pertama larangannya diterobos. Nah, contohnya mohon maaf. Dalam konteks puasa itu kita menahan hawa nafsu. Ya, hawa nafsu dari semuanya. Orang-orang yang begini dia anggap Ramadan biasa saja, akhirnya itu apa? Dia puasa nahan lapar dan haus, namun nafsunya tidak tertekan. Ya, tetap saja mungkin ngerumpi, tetap saja mungkin matanya melihat hal yang tidak pantas, tetap saja mungkin tangannya sifatnya jahil atau macam-macam. Ya, itu nanti di hari kiamat tidak mendapatkan pahala, hanya lapar dan haus. Dan masih banyak lagi. Maka itu kita ingin Ramadan kita spesial, bernilai, berkualitas di hadapan Allah dengan catatan menjalankan syariat dengan baik. Apa esensi Ramadan dengan sempurna? Apa itu sebenarnya Ramadan? Bagaimana kita menjaga hawa nafsu? Bagaimana kita betul-betul mengisi dengan kebaikan-kebaikan supaya nanti bernilai pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja ya Pak ya. Jadi hawa nafsu itu harus ditahan juga. Biasanya kalau cewek-cewek itu Pak kalau udah ngumpul kita nggak sadar ngomongin orang. Itu harus ditahan ya. Siapa tahu kalau misalnya di bulan Ramadan ini kita menahan hal-hal tersebut, jadi kebiasaan nggak terus ngomongin orang di bulan-bulan selanjutnya. Minimal kita maka itu dengan adanya kita ngaji, tadarus, zikiran, sholawatan, lidah kita terus basah dengan sholawat, dengan zikir, itu kan mengurangi keluarnya bahasa-bahasa yang tidak pantas, ngerumpi-ngerumpi yang mohon maaf, yang sebelumnya kita mungkin ada komunitas di kafe sana, hotel sana, ya kita sekarang di masjid, ya kan mengurangi, gitu kan. Walaupun tadarus, kajian-kajian Islam itu mengurangi. Jadi banyak hal kebaikan yang bisa kita peroleh di sana ya Pak ya. Aduh, apalagi pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai disia-siakan waktu ini ya Pak, kesempatan yang sudah Allah berikan. Sebelum kita tutup perbincangan kita kali ini, mungkin ada closing statement dari Bapak untuk para pemirsa. Baik, para pemirsa di mana saya berada, kami mengajak pribadi sendiri, saya ini yang hina, dan saudara kami yang lain, mari kita sama-sama isi Ramadan dan kebaikan dan keberkahan. Jangan sampai waktu kita hilang dengan cuma-cuma, karena waktu tidak mungkin balik kembali. Ramadan yang hari ini, inilah untuk kita. Mari manfaatkan dengan amal-amal sholat, ngaji, tadarus, ya amal-amal yang lain untuk keberkahan hidup kita. Ya itu ya, mudah-mudahan amal ibadah Ramadan kita kali ini Allah terima, dan dosa-dosa kita mudah-mudahan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pembahasan kita dan perbincangan kita kali ini penuh manfaat dan bisa bermanfaat bagi para penonton dan pendengar tentunya ya Pak ya. Banyak sekali ilmu yang bisa saya dapatkan terutama ya di sini sebagai host, banyak hal-hal baru yang mungkin sebelum-sebelumnya saya tidak tahu, tapi sekarang setelah Bapak berbincang-bincang di sini saya menjadi oh iya kayak gini ya gitu. Jadi terima kasih banyak Bapak sudah hadir di podcast kami. Saya tutup pertemuan kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.